Yang juga menjadi sorotan lainnya, Saudara, Bank Negara Indonesia atau BNI menargetkan pengembalian dana umat Gereja Katolik Paroki Santo Fransiskus Assisi Aik Nabara seluruhnya selesai dalam sepekan ke depan. Dari hasil perkembangan penyelidikan polisi, pihak bank telah menerima informasi jumlah total dana umat yang digelapkan, yakni sekitar 28 miliar rupiah. Dalam keterangan persnya, pihak BNI menyampaikan bahwa kasus penggelapan dana yang dilakukan mantan Kepala Kas BNI, Unit Aik Nabara, Medan, mulai terungkap pada bulan Februari 2026. Pihak BNI menyampaikan dalam verifikasi dan koordinasi dengan aparat sebelumnya, sudah dilakukan pengembalian dana umat Gereja Katolik Paroki Santo Fransiskus Assisi Aik Nabara sebesar 7 miliar rupiah di tahap awal dan secara bertahap akan diselesaikan sepenuhnya. Dalam kasus ini, pelaku bekerja sendiri dan hal itu juga disebut telah merugikan pihak BNI. Masyarakat pun diimbau untuk waspada terhadap penawaran produk keuangan dan juga investasi di luar kanal resmi BNI. Rekan-rekan media yang telah disimpulkan jumlah dana yang digelapkan diperkirakan sekitar 28 miliar rupiah. Kasus ini pertama kali terungkap pada bulan Februari tahun 2026 dari hasil pengawasan internal BNI. Peristiwa ini merupakan tindakan oknum individu yang melakukan transaksi di luar sistem, di luar kewenangan dan prosedur resmi perbankan. Dan produk yang digunakan dalam kasus ini bukan merupakan produk resmi BNI dan tidak tercatat dalam sistem operasional Bank BNI. Penyelesaian akan kami lakukan dalam jangka waktu minggu ini. Kita berproses dan dipastikan minggu ini, Senin sampai Jumat di hari kerja akan kita kembalikan. Sebelumnya, polisi menangkap mantan Kepala Kas Bank Negara Indonesia atau BNI, Unit Aik Nabara, Medan, terkait kasus dugaan penggelapan dana umat Gereja Katolik Paroki Santo Fransiskus Assisi Aik Nabara. Dana yang digelapkan hingga 28 miliar rupiah. Polda Sumatera Utara bersama petugas imigrasi Bandara Internasional Kuala Namu menangkap pelaku di Bandara Kuala Namu, Medan 30 Maret lalu. Pelaku sempat kabur ke Australia hingga akhirnya menyerahkan diri ke polisi. Polisi bilang pelaku menggunakan uang jemaat untuk berinvestasi di bidang sports center, kafe, dan mini zoo. Investasi baik di bidang sports center, kafe, mini zoo, dan beberapa tempat yang dijadikan usaha oleh tersangka. Sementara asetnya masih seluruhnya ada di Labuan Batu. Ini adalah produk palsu yang mereka klaim bahwa ini adalah produk dari BNI. Sebenarnya ini adalah bisa-bisanya dari tersangka menipu para korban bahwa mengatakan bahwa deposito investment ini adalah produk dari BNI, padahal bukan.